Vietnam menderita kekalahan terbesar sepanjang sejarah melawan Malaysia. Sebelum pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni, Vietnam tidak pernah kalah dengan 4 gol sepanjang sejarah melawan Malaysia. Sebelum konfrontasi di Stadion Bukit Jalil ini, Malaysia kerap kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat melawan Vietnam, dengan hanya menang 5 kali, seri 3 kali, dan kalah 15 kali. Dalam 11 tahun terakhir, mereka tidak pernah menang, kecuali 7 kali kalah dan 1 kali seri. Kemenangan terakhir Malaysia adalah leg kedua semifinal Piala AFF 2014, di mana kesalahan pertahanan membuat tim asuhan Tosya Miura kalah 2-4 dan lolos ke final. Itu juga terakhir kalinya Vietnam kebobolan 4 gol dari Malaysia. Namun sejarah berbalik pada malam 10 Juni. Malaysia yang menurunkan tim berisi 9 pemain campuran ras, berhasil menumbangkan juara Asia Tenggara itu. Berikut ini komentar sakit fans Vietnam atas kekalahan besar dari Malaysia. Ayo belajar merekrut Jepang. Saat ini teknik taktik Vietnam masih lemah. Kami tidak bermain dengan tim Malaysia. Kami bermain dengan tim Eropa. Sekarang saya tahu betapa rendah level pemain sepak bola Vietnam. Tolong kurangi gaji mereka setiap kali mereka kalah dalam pertandingan. Semakin Anda menendang, semakin Anda turun, semakin turun dalam hal semangat taktis dan kompetitif. Pemainnya pendek banget, lari sampai menit 60 baru mau panggil ambulan. Pemain kami terlalu lambat dibandingkan dengan Malaysia, dan mereka menekan lebih keras. Tampak sangat miskin tim Vietnam. Sesuatu yang menyedihkan. Mereka benar-benar terlalu kuat. Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa kekalahan hari ini menyebabkan Vietnam kehilangan poin FIFA lebih banyak daripada seluruh jumlah poin yang ditambahkan di Piala AFF. Bermain seperti ayam yang bulunya tersangkut, tidak kalah itu aneh, menyedihkan sepak bola negara kita. Yang harus kita harapkan adalah tidak lolos ke babak ini, karena berdasarkan formatnya, itu dianggap mustahil. Yang harus kita harapkan adalah solusi yang komprehensif dan jangka panjang untuk situasi saat ini, ketika setelah lebih dari setahun, kita masih belum bisa beradaptasi dengan tren naturalisasi sepak bola internasional. Quang Hai memasuki lapangan dan bermain seperti seorang komedian. Sekarang Raja Asia Tenggara adalah Indonesia dan Malaysia. Vietnam dan Thailand adalah yang tidak diunggulkan. Selama 10 tahun ke depan, Indo dan Malaysia berada di level yang berbeda dengan Vietnam dan Thailand. Jika Thailand kalah dari Vietnam di kandang sendiri, mereka tidak cukup baik untuk bersaing dengan dua tim naturalisasi lainnya. Vietnam telah menemukan batu karang raksasa bernama Malaysia. Kini Indonesia dan Thailand pun harus waspada terhadap kekuatan baru pemain-pemain naturalisasi Malaysia yang berkualitas. Kasihan Malaysia dan Indo karena mereka punya tim bagus tapi cuma bisa nonton bola tapi tidak bisa main bola. Jauh tertinggal dalam hal kekuatan fisik dan keterampilan bermain sepak bola. Menonton pertandingan sepak bola antara Malaysia dan Vietnam, semua orang dapat melihatnya. 4-0 sangat beruntung. Hanya itu yang bisa terjadi, tidak peduli seberapa optimisnya Anda tidak bisa membuka Piala Dunia. Pasti untuk waktu yang lama sepak bola Vietnam akan dilupakan dan kurang disambut oleh para penggemar. Dengan skuad pemain dan pelatih yang tidak mengenal diri mereka sendiri, leg kedua bisa menjadi kerugian yang lebih besar, bahkan dengan Chuan Son. Jadi sekarang kita punya peringkat baru grup sepak bola Asia Tenggara. 1. Indo, Thailand, Malaysia. Grup yang tersisa Vietnam, Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, Timor Leste. Kita tidak kalah dari Malaysia, kita hanya kalah dari Inggris, Argentina, dan Brasil. Dalam pertandingan ini, Vietnam harus mengirimkan U17 untuk bertanding. Menang atau kalah tetap lebih baik. Mengapa tim kami harus bermain melawan seluruh tim Eropa saat bermain di turnamen desa? Vietnam menggunakan 7-8 pemain campuran ras. Mohon dinaturalisasikan. Saat ini, hanya ada 3 pemain yang bukan berasal dari Vietnam. Jika mereka tidak dinaturalisasi, Vietnam mungkin tidak akan bisa masuk ke Piala Dunia dalam 200 tahun. Itulah hukum alam. Tidak ada yang bertahan selamanya tanpa melakukan peningkatan transformasi diri dan adaptasi. Sekarang kita harus mengakui bahwa menaturalisasi pemain sangat efektif untuk sepak bola Asia Tenggara. Jika tren ini tidak dapat dihentikan,
Di masa depan, tim nasional tidak akan lagi menjadi bendera atau identitas nasional, tetapi akan penuh dengan prestasi dan perdagangan. Tindakan bersorak dengan panci dan wajan di jalan juga akan menjadi kemewahan dan hambar. Efisiensi naturalisasi Malaysia tampaknya bahkan lebih baik daripada Indonesia. Setelah pertandingan, tampaknya tidak mungkin Vietnam akan lolos babak penyisihan grup. Kita harus menerimanya. Kesempatan untuk merayakan kemenangan dan pergi ke BAO tidak ada lagi. Penggemar tim Vietnam. Menyedihkan? Zaman sudah berubah. Sebaiknya kita juga mengubah cara berpikir dan mencari pemain naturalisasi. Indonesia sudah sukses dan Malaysia berikutnya.